Siapa yang tak mengenal dengan sosok tokoh yang satu ini? Ya, dia adalah Abu Nawas. Abu Nawas hidup di zaman kekhalifahan raja yang bernama Harun ar-Rasyid. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab yang dilahirkan di kota Ahvaz, Persia. Dia juga dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus lucu dan kocak. Beliau juga dianggap sebagai sufi dan kisah berikut ini dinukil dari kisah 1001 malam. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid melihat ayam betina bertelur. Baginda tersenyum dan penasaran. Beliau memanggil pengawalnya untuk mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Kalau bisa menjawab pertanyaan itu, akan mendapatkan imbalan yang amat sangat menggiurkan, yaitu 1 pundi dipenuhi dengan emas. Tetapi, bila tidak bisa menjawab, maka hukuman penjara yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin, beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Karena mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang saja. Dan salah satu dari peserta yang amat sedikit itu ialah Abu Nawas. Aturan main sayembara tersebut ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Dan yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari baginda itu sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama untuk masuk. Dan peserta pertama pun maju dengan tubuh gemetaran. Baginda bertanya, manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Telur, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya baginda lagi. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur, kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu, siapa yang mengarimi telur? Tanya baginda lagi. Peserta pertama pun pucat, wajahnya mendadak berubah menjadi putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab sanggahan dari sang baginda. Lalu peserta pertama pun tanpa ampun dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Lalu baginda bertanya, bagaimana bisa bersamaan? Itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Kata baginda lagi. Bila telur terlebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami, kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah baginda memojokkan. Dan peserta kedua pun bingung, dia pun dijebloskan ke dalam penjara juga. Lalu giliran peserta ketiga, ia berkata, sebenarnya, ayam tercipta lebih dahulu daripada telur, wahai baginda. Sebutkan alasanmu, kata baginda. Yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada? Tanya baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetes menurunkan anak ayam jantan, kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Peserta ketiga berusaha menjelaskan. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan baginda. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara juga. Lalu kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata kepada raja, yang pasti adalah telur baru ayam, wahai baginda.
Coba engkau terangkan secara logis, kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya telur tidak mengenal ayam, kata Abu Nawas dengan singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak bisa menyanggah alasan Abu Nawas itu. Dan Abu Nawas pun menang dan mendapatkan hadiah dari Baginda Raja dan tidak dijebloskan ke dalam penjara.